Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Restu Pratama, seorang praktisi talent mapping yang pada kesempatan ini akan kembali membahas tentang 34 tema bakat. Ya, dan khusus untuk video kali ini kita akan membahas tentang bakat communication. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi, seseorang yang memiliki bakat communication adalah seorang yang senang menyatakan pemikirannya dalam bentuk perkataan atau kata-kata. Ya, pembicara yang ulung dan penyaji yang baik. Begitu. Adapun untuk deskripsinya adalah pribadi yang senang bicara atau ngobrol, pandai berinteraksi secara verbal dan dengan orang lain, mampu memilih kata, momen, ragam emosi, dan cara yang tepat dalam menyampaikan maksudnya. Dan untuk core strength sendiri adalah menyampaikan pesan. Nah, adapun untuk kebutuhannya adalah butuh audiens karena selalu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, untuk antisipasinya sendiri adalah tanpa sadar bicara terlalu panjang sehingga kurang efektif. Nah, bagaimana sih cara untuk mengembangkannya? Yaitu pertama, tingkatkan wawasan yang relevan dengan topik yang dibawakan. Lalu berikutnya, asah kemampuan untuk memahami audiens sehingga bisa memilih cara yang pas untuk menyampaikan pesan. Belajar menjadi pendengar karena audiens yang nyaman juga yang merasa aspirasinya didengarkan. Nah, untuk kombinasi bakatnya sendiri ada 3. Pertama, educator, yaitu kombinasi kombinasi dengan bakat developer dan juga learner, di mana akan sangat bagus dalam peran sebagai pendidik. Lalu berikutnya ada communicator, yaitu kombinasi bakat dengan signifikan, di mana mampu tampil dan menyampaikan pesan kepada audiens. Dan terakhir ada interpreter, di mana ini adalah kombinasi bakat dengan bakat intellection, yaitu mampu memahami suatu pesan dan mengalih-artikan menjadi pesan yang lebih sederhana dan mudah dipahami orang lain, termasuk dalam bahasa lain juga. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana sih jika bakat ini lemah pada diri seseorang? Biasanya tidak menikmati perbincangan yang panjang. Jika harus berbicara panjang, maka kata-kata pesan yang ingin disampaikan tidak secara alamiah tersusun, siapkan dengan baik. Oke. Nah, lalu untuk komparasinya sendiri bagaimana sih? Komparasi bakatnya itu ada 3. Yang pertama, communication dengan intellection. Bagi orang communication, berpikir dan belajar optimal sambil bicara. Sedangkan untuk orang intellection adalah berpikir dan belajar optimal ketika hening ataupun sendiri. Ya. Berikutnya ada communication dengan konteks. Bagi orang communication, bercerita untuk membantu orang lain, bercerita untuk membantu orang lain, begitu. Untuk orang konteks adalah memahami, menceritakan kembali, membantu orang lain, menghargai sejarah. Sedangkan untuk communication activator adalah mempengaruhi orang lain dengan menyampaikan pesan, mempengaruhi orang lain dengan menciptakan inisiatif. Nah, adapun untuk tema bakatnya, untuk tema bakat communication ini, peran yang bisa diambil diantaranya adalah seorang pengajar, sales, marketing, humas, juru bicara, juru kampanye, presenter, MC, pengacara, layanan pelanggan, penulis, dan masih banyak yang lainnya. Banyak juga ya. Nah, jadi itu kurang lebih untuk pembahasan singkat tentang bakat communication. Untuk selebihnya nanti bisa kita diskusikan kembali di grup WhatsApp ataupun di kolom komentar YouTube. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.